Selamat pagi saudara, salam patunggilan. Pada pagi hari ini kita sudah diberikan kekuatan hidup layak dan segar sehat. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam renungan pagi hari ini, kita berdoa. Mari kita siapkan hati. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kami hidup kesegaran. Mohon Tuhan Yesus, kami hendak untuk membaca sebagian dari firman-Mu untuk menyegarkan dan memberikan semangat apa yang Engkau kehendaki. Mampukanlah saya untuk dapat memahami kehendak-Mu. Amin. Bacaan dari Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Saudara, firman ini sangat relevan untuk kehidupan kita. Kita pahami, pertama kali Allah memberkati dan berfirman kepada manusia. Yang menarik yaitu kata kunci, yaitu memberkati. Apa sih makna Allah memberkati? Yaitu Allah merestui, Allah menyetujui kepada manusia untuk diberi kemampuan yang lebih, baik itu kecerdasan, baik itu hikmat, untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Nah, itu direstui, berarti Allah benar-benar. Lalu kata kunci yang berikutnya ada kata-kata taklukkanlah dan berkuasalah. Ini suatu perintah. Artinya bahwa apa yang dilakukan, yaitu manusia diharapkan untuk dapat menjaga, memelihara segala yang ada di bumi. Berarti binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah air, dan segala tambang yang ada di bumi. Allah memberi mandat, memberi kepercayaan kepada manusia untuk mengatur, memelihara alam semesta secara konsisten. Artinya ada tekad, ada niat yang teguh, terus-menerus secara baik dan benar. Sebab alam ini untuk kehidupan manusia selanjutnya. Yang jadi permasalahannya, bukankah pada waktu itu manusia belum punya pengalaman apa-apa? Apa itu berkuasa? Apa itu taklukkanlah? Dia belum tahu sama sekali. Saudara, bukankah pada saat itu manusia jaringan relasi manusia dengan Allah, dan Allah memberikan kuasa kepada manusia? Manusia harus menguasai alam. Juga relasinya juga bagus dengan alam, dengan binatang, dengan tumbuhan secara harmonis. Dan kehidupan manusia pada saat itu lengkap, sarana, tempat, makanan, minum tersedia. Dan pada saat itu belum tahu apa itu menguasai dan taklukkanlah. Saudara, kalau kita lihat perkembangan selanjutnya dari perubahan zaman ke zaman, dari abad ke abad, ternyata jumlah komunitas manusia itu sangat banyak. Kalau kita lihat sekarang hampir 8 miliar menurut catatan PBB November tahun 2022. Nah, artinya bahwa tuntutan hidup manusia semakin meningkat. Sandang pangan harus bisa menyukupi berbagai juta dan miliar ini. Manusia tentunya pola berpikirnya berkembang menjadi cerdas, menjadi kritis, dan tentunya berpikir secara masa depan. Bagaimana ya mengolah, memelihara alam ini, semesta alam ini yang harus produktif,
yang harus bisa mampu ini. Kita lihat ternyata ada 3 gelombang, 3 wave yang pernah dilakukan dan sudah dilakukan oleh manusia secara bertahap. Yang pertama yaitu bidang agraris, pertanian dan perkebunan. Kalau dulu manusia hidupnya berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, sekarang dia bisa mampu mengolah, menguasai alam itu secara baik dan menjadi lebih produktif. Sawah, ladang digali sehingga menjadi petani yang sukses menanam buah-buahan, padi, gandum, keledai, dan kacang. Nah, saudara, sehingga mereka bisa memakai untuk dikonsumsi diri sendiri dan juga bisa untuk dijual karena banyak orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Bidang yang kedua yaitu industri teknologi. Manusia sudah bisa menguasai mengolah bahan mentah diolah menjadi bahan jadi dengan teknologi yang tepat guna. Maka manusia membuka industri tekstil, besi, kertas, bisa mampu mengolah minyak mentah bumi menjadi bahan bakar. Dan manusia bisa mampu membuat sepeda motor, mobil, sehingga gaya hidup manusia berubah. Kalau dulu manusia naik kerbau, tapi sekarang manusia beli Honda NMAX. Nah, saudara, yang ketiga yaitu bidang informasi. Zaman sekarang dikatakan tidak mudah dan manusia juga mampu untuk mengkomunikasikan diri kepada orang lain. Mudahnya itu satu tempat ke tempat lain itu seolah-olah sempit dengan adanya teknologi. Manusia bisa menyampaikan pesan yang efektif melalui media, komputer, HP, internet, cepat dan akurat. Informasi seolah-olah itu apa yang terjadi di luar negeri itu bisa kita tangkap sekarang. Sehingga saling tukar informasi, bisnis, persekutuan, doa, kebaktian di sini dan di manaan, di Surabaya, di Mojokerto atau di Banyuwangi atau di Jakarta itu bisa saling bertatap muka melalui informasi. Semakin manusia semakin pintar, semakin cerdas, saudara, sehingga gaya hidup manusia, hampir setiap manusia di Indonesia mempunyai HP. Saudara, nah kita tarik apa sih makna renungan pada pagi hari ini? Makna renungan pagi hari ini yang pertama, menjaga kelestarian bumi secara konsisten itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita atau manusia. Lihat kita, gereja sudah berusaha menanam tanaman yang cukup bagus dan tertata. Demikian bagaimana dengan kita di rumah masing-masing. Yang kedua, gunakanlah kecerdasan, keahlian yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan, jadilah menjadi saluran berkat. Yang ketiga, bagaimana respon saudara? Mari kita jaga kelestarian alam semesta dengan konsisten. Amin. Mari saudara, kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau sudah memberikan kami hidup, Engkau memberikan kami fasilitas untuk menguasai, menaklukkan alam semesta dengan baik, dan kami akan bertanggungjawabkan alam ini sehingga kelestarian alam bisa kami nikmati dari abad ke abad. Kami bisa hidup, kami bisa menghirup udara segar dan dapat melakukan suatu aktivitas. Kiranya apa yang kami terima akan kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu dan juga untuk kehidupan bersama dengan sesama kami. Terima kasih. Amin. Ya, salam Patunggal. Terima kasih.